Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Henani selaku guru PP di CGP Tenang SMP Negeri 2 Boljari. Yang saya hormati teman-teman semuanya. Pertama-tama mari kita bersama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segala kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan sehat dan bahagia. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memperhatikan selalu besok di hari ini. Ibu bapak yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Merupakan materi yang sangat menarik sekali. 5 kebutuhan dasar manusia terkait dengan kita sebagai guru, terkait dengan kita untuk memahamkan anak-anak yang dididik di sekolah. Sampaikan merupakan materi lanjutan dari teori kontrol yang menghubungkan konsep ini dengan disiplin positif seluruh tindakan manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama yang saya sampaikan itu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Unsur-unsur yang dibutuhkan manusia sebagai keseimbangan fisiologis dan keseimbangan psikologis dalam rangka bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Untuk 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia itu 5, dipastikan saya panjenengan semua itu sama memiliki kebutuhan 5 dasar itu. Pertama, 5 kebutuhan dasar itu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu termasuk kebutuhan fisik, fisiologi. Terus yang kedua yaitu kebutuhan berhubungan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Memiliki, kita memiliki kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa untuk diterima. Terus yang ketiga kebutuhan kebebasan. Kita butuh kebebasan. Terus yang keempat kebutuhan kesenangan. Kita butuh kesenangan. Tentunya sama, kita butuh senang. Yang butuh senang panjangan juga butuh kesenangan. Yang keempat yaitu kebutuhan penguasaan. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. 1 kebutuhan yang berhubungan dengan fisiologis atau fisik. Yang keempat berhubungan dengan psikologis. Semuanya penting. Terus kebutuhan 4 itu, yang 4 kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kesenangan, penguasaan biasanya akan dipenuhi oleh manusia ketika kebutuhan yang pertama itu sudah terpenuhi. Lanjut Bu. Di hadapan Ibu Bapak ada diagram kebutuhan dasar manusia. Yang tengah yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisik bertahan hidup. Yang berikutnya masih Bu. Kebutuhan bertahan hidup terus dikelilingi oleh kebutuhan. Ini tidak ada urutannya Bu, tidak ada urutan yang pasti. Barangnya tidak ada. Tapi yang pertama yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Bukan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kebebasan. Terus ketiganya kesenangan. Terus penguasaan. Makanya saya tidak sampaikan urutannya karena ini kebutuhan masing-masing manusia mungkin beda.
kita sudah bisa bertahan hidup, artinya bisa kenyang, kita makan, kita tinggal apa dulu ya, udah kasih sayang atau kebebasan atau kesenangan atau penguasaan. Itu diagram kebutuhan dasar manusia. Klik. Ketika seorang siswa melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya ulangi, ketika seorang siswa melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melanggar aturan berarti itu kegiatan yang ada di sekolah. Menurut Dr. William Glasser, dalam Science Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia seperti tadi yang disebutkan, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya hubungkan dengan yang depan itu. Jadi saya dan siswa saya, panjenengan dan siswa saya dan siswanya sama memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini, ketika seorang siswa melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keterangannya begini Pak Ibu, ketika siswa itu melakukan suatu perbuatan melanggar aturan, contoh ketika habis istirahat 1 selesai, anak-anak ternyata tidak segera masuk ke kelas, ada bola mereka mainkan di lapangan, akhirnya anak tersebut kan bapak ibu guru sudah masuk di kelas, anak tersebut belum sampai kelas. Di sini berarti anak itu melanggar aturan, anak itu berarti gagal. Berarti anak itu gagal. Anak tersebut tidak bisa memanajemen rasa apa lagi? Berarti kan benar-benar rasa senangnya, tidak bisa memanajemen rasa senangnya. Harusnya kalau dia bisa mengatur rasa senangnya, maka benar-benarnya orang ketika istirahat sudah waktu limit untuk istirahat malah digunakan mungkin di luar waktu. Itu yang dimaksud anak itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut Bu. Ini di sini disampaikan lebih jauh lagi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar itu. Pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. 1, kesehatan. Yang kedua, rumah dan makan. Yang ketiga, perasaan aman. Kesehatan nih Bapak Ibu, kesehatan berarti itu merupakan kebutuhan mengajarkan kesehatan. Rumah dan makan sama dengan ketika perut kita lapar sehingga kegiatan mengajar pun akan tidak bertambah semangat. Yang ketiga yaitu perasaan aman. Itu merupakan kebutuhan fisik, perasaan aman dari gangguan apapun kita sebagai manusia. Itu kebutuhan pertama, kebutuhan berhubungan dengan fisiologis. Selanjutnya, kebutuhan yang berhubungan dengan psikis. Iya. Di sini yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini
Dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial yang memberikan dan menerima kasih sayang. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan bersifat dengan psikologis. Di sini dicontohkan yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kasih sayang. 1, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Antara lain itu Pak. Antara lain gitu. Antara lain. Keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok di mana kita bergabung. Ini kebutuhan saya itu menunjukkan bahwa ketika seorang punya uang itu tidak mampu untuk uang tidak mampu untuk membeli teman. Itu harus ada teman, harus ada kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Berikutnya Bu, kebutuhan yang berhubungan dengan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, yang menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu berhubungan dengan kegiatan penguasaan. Kita dan anak-anak sama memiliki kebutuhan penguasaan. Contoh yaitu keinginan untuk dianggap berharga. Contoh ketika kita sedang cerita terus temannya cerita kalau batin kita ngajakin seperti itu berarti keinginan untuk dianggap berharga. Terus yang kedua, bisa membuat perbedaan. Yakin kalau bisa membuat perbedaan, ini pun kita kan mesti bisa membuat perbedaan, kayak berarti harus begini, harus berubah. Itu kebutuhan penguasaan. Kita juga mempunyai. Ketika kita menyodorkan gagasan seperti ini, jangan, ini sudah dilakukan di sekolah lain. Berarti itu kebutuhan penguasaan yang akan dibeli oleh orang tersebut atau sekolah tersebut. Yang contoh yang berikutnya yaitu bisa membuat pencapaian. Sama ketika kita membuat program itu. Terus berikutnya yaitu contoh berikutnya kompeten. Kompetennya kita semua itu tidak satu pun di antara kita yang kepengen disebut tidak kompeten. Pasti semua orang kepengen disebut kompeten. Saya ingat dulu ketika ikut workshop ketika ada instruktur tanya, Bapak Ibu guru profesional bukan guru profesional, bukan. Itu kira-kira kalau Anda menjawab bukan guru profesional, kalau orang tua wali murid tahu, orang tua murid bagaimana? Nah, sama dengan ini, ketika panjenengan mau berobat ke dokter, yang diilustrasikan seperti itu, Pak dokter profesional enggak. Kira-kira kita itu berkaitan dengan kompeten. Insya Allah sama, kita semua itu kepengin menjadi berkompeten, hanya tinggal waktu dan butuh waktu, butuh usaha dan butuh keyakinan kita, dan butuh menganggap bahwa sesuatu itu jangan dianggap lebih. Tapi ternyata ketika insya Allah sih semua yang dihadirkan untuk Bapak Ibu guru, semua yang di sini program-program apa sih kayaknya kabeh Bapak Ibu guru ya bisa. Cuma kita kadang-kadang itu ketakutan di sebelumnya. Seperti saya ketika saya tidak ahli IT, ketika saya dihadapkan
pembelajaran yang menggunakan media IT kelemperak di situ tuh. Padahal ketika sudah diwarai, oh jebule kayak gitu ya, kalah sebelum bertanding. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak seperti itu. Hanya saya yang seperti itu. Yang berikutnya yaitu diakui dan dihormati. Yakin kita semua butuh diakui dan dihormati. Makanya nanti ini beberapa hal yang berkaitan dengan ini nanti akan lebih jelas dan gamblang lagi ketika nanti teman-teman Pak Sahrul Butina menyajikan, karena budaya positif ini sebuah rangkaian pembelajaran. Monggo Bu. Terus yang berikutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kebebasan. Contoh dari kebutuhan kebebasan yaitu menginginkan pilihan, terus banyak bergerak harusnya ya. Banyak bergerak, oke. Terus suka mencoba-coba. Yang berikutnya tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Yang selanjutnya senang mencoba hal baru dan menarik. Ini ciri-ciri dari sebuah kebebasan. Dan diyakini kita semua itu juga memiliki kebutuhan kebebasan, menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu. Bagaimana ketika di sekolah itu kita nggak diberi kebebasan, kebutuhan kebebasan ditiadakan, jangan sampai apa-apa kudu kayak sampai akhirnya ya. Ini sampai akhirnya ketika tidak ada kebebasan, kudu kayak sehingga ketika ada keadaan darurat yang memaksakan kita harus berinisiatif, kita akhirnya nggak berani inisiatif karena takut salah, karena kita nggak diberi kebebasannya diambil. Yang berikutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia butuh kesenangan, senang orang butuh senang ya. Kebutuhan akan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contoh, suka permainan, suka mengoleksi barang, suka berguru dan melucu. Suka mengoleksi barang kita kenalan ya. Suka mengoleksi barang ada. Suka permainan, suka berguru dan melucu. Dan kesenangan itu sudah tentu masing-masing di antara kita beda-beda. Kita nggak bisa menyalahkan atau bahasa Jawanya mah itu lu kan lebih seneng. Kita nggak bisa mah itu senang, karena senang itu bahagia dari dalam diri kita. Ya. Banyak kesenangan gitu, beda-beda. Saya dan Pak Gernawan beda kesenangannya. Saya dengan Pak Ibnu beda. Pak Ibnu ketika dengan IT ada inovasi baru, betapa langsung sigap. Tapi saya pemaning gitu. Ya kalau saya malah pemaning. Padahal ketika saya sudah menjalankan pun, ya ternyata kayak gitu. Makanya kami sampaikan sebetulnya mungkin yang diberikan, yang diprogramkan oleh yang di atas negara kepada guru tetap sudah berukuran, tidak akan sampai membuat petaka. Hanya kita yang kadang-kadang kita yang kadang-kadang itu belum sudah kayaknya udah tinggi.
Masih ya? Oke, itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan kebebasan, dan ada kebutuhan untuk diterima sama dengan Tuhan diterima. Terus di sini sebagai penguatan bersama-sama ada contoh kasus berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Dina, saya bacakan ya. Dina seorang, nanti Bapak Ibu semua bareng-bareng untuk menganalisa. Ini kalau Bu Sukma tadi menyampaikan kuis. Ini kuis berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya bacakan, nanti mohon maaf ada Dina, ada Dinda, karena itu sudah ngantuk, sudah mau memenuhi kebutuhan untuk tidur. Dina seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dina? Jika jawabannya seperti ini, nanti jawabannya nanti. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dina tentang permasalahannya Dina hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dina besok ketika Dina masuk sekolah agar kebutuhan Dina terpenuhi? Ini bukan berkaitan dengan belajar. Lanjut Bu. Oke. Jika jawaban Dina, maka kebutuhannya. Dina menyampaikan pada ibunya, niki nanti Bapak Ibu guru, teman-teman nanti menyampaikan apa yang berkaitan dengan 1, 2, 3, 4. Apakah itu kebutuhan kesenangan, apa itu kebutuhan kebutuhan kasih sayang, apa kebutuhan kebebasan, apa kebutuhan kesenangan, kebebasan, terus kebutuhan kasih sayang. Saya bacakan nih. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Dina itu ngomong kayak gitu, berarti Dina itu tidak dibutuhi, tidak